Ya, baik, selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul PLTGU. Mungkin slide-nya sudah bisa ditampilkan. Ya, sebelum masuk ke materinya, dalam kelompok 6 ini terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama, Ega Sikala dengan NIM D0411811002. Yang kedua ada Martolus Yogi, NIM D0411811034. Fauzan Asim Alimuddin, NIM D0411811038. Ardiansyah D0411811302. Dewi Anita Amir D0411811326, dan saya sendiri Cesar William Alexander, NIM D0411818506. Ya, next. Pengertian PLTGU. Pembangkit listrik tenaga gas dan uap PLTGU adalah mesin pembangkit gabungan antara pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap, di mana panas dari gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan untuk fluida kerja PLTU. PLTGU merupakan instalasi peralatan yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi listrik. PLTU memanfaatkan energi gas buang dari PLTG yang digunakan untuk memanaskan air di HRSG, Heat Recovery System Generator. Saya kira itu saja yang akan saya presentasikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komponen-komponen pada sistem PLTGU. Nah, pada sistem PLTGU ini dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu sistem GTG atau Gas Turbine Generator, sistem HRSG atau Heat Recovery Steam Generator, dan juga sistem STG atau Steam Turbine Generator. Ya, next. Nah, pertama pada sistem generator turbin gas atau gas turbin generator. Nah, komponen utamanya itu ada, pertama itu cranking motor, itu motor yang digunakan sebagai penggerak awal atau startup pada sistem GTG. Yang kedua itu filter udara. Dan filter udara ini merupakan filter yang berfungsi untuk menyaring udara bebas agar udara yang mengalir menuju ke kompresor merupakan udara yang bersih. Yang ketiga ada kompresor. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar. Nah, kompresor ini berfungsi untuk mengkompresi udara di dalam turbin gas sebelum dialirkan ke combustion chamber. Ya, next. Nah, yang keempat itu ada ruang bakar. Nah, di ruang bakar ini berfungsi sebagai tempat pembakaran dalam sistem turbin gas dan dapat berupa ruang bakar tunggal atau terdiri dari ruang-ruang bakar yang banyak. Yang kelima ada turbin. Nah, turbin ini berfungsi untuk mengekspansi gas panas hingga menghasilkan energi mekanis untuk menggerakkan generator. Yang keenam itu ada generator, berfungsi sebagai pembangkit energi listrik, di mana di dalamnya terjadi proses perubahan dari energi mekanik ke energi listrik. Ya, next. Nah, yang kedua itu ada HRSG atau Heat Recovery Steam Generator. Nah, HRSG ini berfungsi untuk menangkap kalor atau panas yang diterima dari gas buang dari PLTG tadi. Kemudian kalor tersebut diberikan pada air sehingga menjadi uap yang digunakan untuk menggerakkan turbin uap generator. Ya, bisa dilihat pada gambar. Jadi udara uap panas tadi dari pembangkit sebelumnya itu dialirkan menuju HRSG atau Heat Recovery Steam Generator untuk memanaskan air. Ya, next. Nah, pada sistem generator turbin uap atau steam turbine generator. Nah, yang pertama itu ada turbin uap atau steam turbine, berfungsi untuk mengekspansi uap superheat hingga menghasilkan energi mekanis untuk menggerakkan generator. Yang kedua itu ada generator.
berfungsi untuk menghasilkan energi listrik, di mana di dalamnya terjadi proses mekanisme menjadi energi listrik. Yang ketiga ada kondensor. Nah, kondensor ini berfungsi sebagai penampung air sekaligus sebagai tempat pendinginan uap bekas hasil ekspansi turbin uap, di mana media air laut digunakan sebagai media pendinginnya. Ya, next. Nah, yang keempat ada tangki air pengisi atau feed water tank. Nah, tangki ini berisi air murni sebagai tandon pengisi air kondenser. Yang kelima atau yang terakhir itu ada pompa air pengisi atau feed water pump. Nah, pompa ini memindahkan air pengisi dari tangki air pengisi ke kondenser dan menjaga level kondenser tetap pada kondisi normal. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dewi Ani Kamir, NIM D0411818136. Kali ini saya akan menjelaskan prinsip kerja pada pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Nah, untuk proses pembangkit listrik tenaga gas dan uap ini, yang pertama, udara dan bahan bakar dimanfaatkan oleh kompresor dan pompa bahan bakar di dalam ruang bakar. Setelah itu, campuran gas dan udara ini bercampur dan terbakar, maka akan menghasilkan gas buang bertekanan tinggi. Tekanan gas yang tinggi ini kemudian mengalir menuju turbin gas dan menghasilkan energi listrik dengan bantuan generator. Selanjutnya itu, setelah gas buang melewati turbin, sisa gas buang ini sebelum dibuang ke lingkungan dimanfaatkan kembali oleh boiler untuk membuat uap air bertekanan tinggi. Yang terakhir itu, uap air bertekanan tinggi akan mengalir menuju turbin uap sehingga menghasilkan energi listrik dengan bantuan generator. Untuk prinsip kerja pembangkit listrik tenaga gas dan uap bisa kita lihat di gambar. Di situ ada lingkaran hitam untuk PLTG dan PLTU di lingkaran merah. Nah, PLTGU merupakan gabungan antara PLTG dan PLTU. PLTGU memanfaatkan sisa gas buang dari turbin yang sebelumnya langsung dibuang kepada lingkungan. Sisa gas buang ini dimanfaatkan kembali untuk memanaskan air hingga menjadi uap di dalam boiler sehingga dapat meningkatkan efisiensi pembangkit. Selanjutnya untuk prinsip kerjanya di sini bisa kita lihat di gambar. Di dalam turbin gas, udara ini dari atmosfer dihisap oleh kompresor. Setelah dihisap oleh kompresor dan ditekan masuk ke dalam ruang bakar, sehingga tekanan dan temperaturnya naik. Udara bertekanan di dalam ruang bakar dibakar menggunakan bahan bakar sehingga menjadi gas dengan temperatur naik dan tekanannya itu tetap. Gas panas ini selanjutnya dialirkan untuk memutar turbin gas sehingga tekanan dan temperaturnya turun. Di sini ada kita lihat ada temperatur yang hijau ini ada temperatur naik, yang ini hijau temperatur turun. Nah, energi mekanik turbin gas ini digunakan untuk memutar kompresor dan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Gas buang dari turbin gas yang masih mengandung energi panas tinggi dialirkan ke heat recovery steam generator atau bisa disingkat HRSG untuk memanaskan air yang mengalir dalam pipa-pipa sehingga menjadi uap kering dengan tekanan dan temperatur tinggi. Nah, uap dari HRSG ini dengan tekanan dan temperatur tinggi digunakan untuk memutar turbin uapnya. Setelah itu, energi mekanik dari turbin uap digunakan untuk memutar generator sehingga dihasilkan energi listrik. Uap bekas keluar turbin uap didinginkan di dalam kondensor sehingga menjadi air kembali. Air kondensator ini dipompakan sebagai air pengisi HRSG untuk dipanaskan lagi agar berubah menjadi uap dan demikian seterusnya. Setelah menyerahkan panasnya di dalam HRSG, gas buang dibuang ke atmosfer dengan temperatur yang sudah jauh lebih rendah. Baik, sekian dari penjelasan saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya Ardiansyah, NIM D0411811302, akan menjelaskan mengenai proses produksi listrik PLTG. Next. Nah, proses produksi listrik PLTGU terdiri dari dua bagian, yaitu siklus terbuka dan siklus tertutup. Nah, siklus terbuka merupakan proses produksi listrik pada PLTGU, di mana
gas buang dari turbin gas langsung dibuang ke udara melalui cerobong saluran keluaran. Suhu gas buang di cerobong saluran keluaran ini bisa mencapai 550 derajat Celcius. Proses seperti ini pada PLTGU disebut dengan proses pembangkitan listrik turbin gas, yaitu suatu proses pembangkitan listrik yang dihasilkan oleh putaran turbin gas. Proses produksi listrik PLTGU dapat dilihat pada gambar di samping, di mana terdiri dari 11 komponen, yaitu di mana barrage atau alat pengangkut bahan bakar minyak atau BBM, pumping hose, dan yang ketiga full PEM, yang keempat electric diesel motor, yang kelima air filter yang berfungsi sebagai penyaringan udara agar partikel debu tidak masuk ke dalam kompresor. Nah, yang keenam kompresor yang berfungsi untuk menaikkan tekanan udara untuk dibakar bersama bahan bakar. Yang ketujuh combustion system yang fungsinya untuk membakar bahan bakar dan udara serta menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Yang kedelapan yaitu gas turbin, mengubah energi gas menjadi energi gerak yang memutar generator. Yang kesembilan stak atau cerobong asap, membuang sisa gas asap panas dari turbin. Dan yang ke-10 adalah generator, di mana generator ini menghasilkan energi listrik. Nah, yang 11 itu main transformer, yang berfungsi untuk menyalurkan energi listrik ke distribusi agar dapat digunakan oleh konsumen. Next. Nah, yang kedua itu siklus tertutup. Nah, jika pada siklus terbuka, gas buang dari turbin gas langsung dibuang melalui cerobong saluran keluaran. Maka pada siklus tertutup, gas buang dari turbin akan dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memasak air yang berada di HRSG, yaitu Heat Recovery Steam Generator. Kemudian uap yang dihasilkan dari HRSG tersebut akan digunakan untuk memutar turbin uap agar menghasilkan energi listrik setelah terlebih dahulu memutar generator. Jadi proses siklus tertutup inilah yang disebut dengan proses pembangkitan listrik tenaga gas uap. Dapat dilihat gambar pada slide, di mana ditampilkan yang pertama itu kapal tongkang, yang kedua itu rumah pompa, yang ketiga bahan bakar. Mungkin pada gambar ini tidak perlu saya jelaskan dengan rinci. Next. Nah, pada siklus maksud saya di sini pada siklus tertutup terdiri dari dua jenis, yaitu proses pembangkitan listrik turbin gas dan proses pembangkitan listrik uap. Nah, pada proses pembangkitan listrik turbin gas, motor cranking digunakan sebagai pemutar awal saat turbin belum menghasilkan tenaga dengan menggunakan energi listrik yang diambil dari jaringan listrik sebesar 150 kV. Nah, motor cranking ini berfungsi memutar kompresor sebagai penghisap udara luar. Nah, udara luar ini akan diubah menjadi partikel atau atomizing untuk sebagian kecil pembakaran dan sebagian besar pendingin turbin. Bahan bakar berupa solar atau HSD dialirkan dari kapal tongkang ke dalam rumah pompa BBM HSD, kemudian dipompa lagi dengan pompa bahan bakar atau full pump yang akan dialirkan ke ruang bakar atau combustion chamber. Nah, pada saat bahan bakar yang berhasil dari pompa bahan bakar dan udara automizing yang berasal dari kompresor bercampur di dalam combustion chamber, secara bersamaan busi atau spark plug memercikan api untuk menyulut pembakaran. Nah, gas panas yang dihasilkan dari proses pembakaran inilah yang akan digunakan sebagai penggerak turbin gas, sehingga listrik yang dihasilkan oleh generator. Nah, daya listrik yang dihasilkan dapat mencapai 100 MW untuk tiap generator turbin gas. Karena tegangan yang dihasilkan dari generator masih rendah, maka pada tahap
selanjutnya tegangan ini akan disalurkan ke trafo, yaitu trafo utama untuk dinaikkan menjadi 150 kV. Pada proses siklus terbuka, gas buang dari turbin gas yang temperaturnya berkisaran 500 hingga 550 derajat Celcius akan langsung dibuang melalui cerobong saluran keluaran. Oke, next. Nah, pada proses siklus tertutup ini terjadi juga proses pembangkitan listrik turbin uap. Nah, gas bekas keluaran turbin gas dimanfaatkan lagi setelah terlebih dahulu diatur oleh katup pengatur atau selektor valve untuk dialirkan ke dalam boiler atau HRSG untuk menguapkan air yang berasal dari drum penampung air. Uap yang dihasilkan dipakai untuk memutar turbin yang terkoppel dengan generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Uap bekas dari turbin uap diembungkan lagi di kondenser. Nah, kemudian air hasil kondensasi dipompa oleh pompa kondensat. Selanjutnya dimasukkan lagi ke dalam daerator dan oleh feed water pump. Dipompa lagi ke dalam drum untuk kembali diuapkan. Nah, inilah yang disebut dengan siklus tertutup atau combined cycle. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa siklus tertutup merupakan rangkaian siklus terbuka ditambah dengan proses pemanfaatan kembali gas buang dari proses siklus terbuka untuk dihasilkan uap sebagai penggerak turbin uap. Mungkin sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gaskala, NIM D0811811002. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari PLTGU. Next. Nah, untuk kelebihan dari PLTGU sendiri yang pertama yaitu biaya pemakaian bahan bakar atau konsumsi energi pada PLTGU lebih rendah. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui dan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PLTGU atau pembangkit listrik tenaga gas uap ini merupakan jenis pembangkit listrik yang bekerja berdasarkan gabungan dua sistem pembangkit listrik, yakni pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, yang mana dia menggunakan dua jenis bahan bakar, yakni jenis gas dan juga jenis minyak. PLTGU ini dia memanfaatkan gas buang dari turbin gas yang digunakan sebagai sumber energi turbin uap. Atau dengan kata lain, PLTU memanfaatkan energi panas dan uap dari gas buangan hasil pembakaran di PLTG untuk memanaskan air di komponen HRSG atau Heat Recovery Steam Generator, sehingga dia akan menjadi uap jenuh yang kering. Nah, uap jenuh kering ini yang akan digunakan untuk memutar baling-baling atau sudu-sudu. Kemudian gas yang dihasilkan dalam ruang bakar pada pusat listrik tenaga gas atau PLTG, dia akan menggerakkan turbin dan kemudian generator yang selanjutnya akan diubah menjadi energi listrik. Kemudian kelebihan yang kedua, dia dapat memperbaiki efisiensi. Nah, efisiensi yang dimaksud di sini merupakan kemampuan suatu peralatan atau komponen dalam menggunakan sumber daya atau inputan seminimal mungkin untuk menghasilkan keluaran atau output yang semaksimal mungkin. Nah, di mana dalam hal ini efisiensi PLTGU ini dia lebih tinggi apabila dibandingkan dengan efisiensi pada PLTG yang hanya sekitar 25 hingga 32%, di mana untuk efisiensi dari PLTGU sendiri dia mencapai kurang lebih 50 hingga 60%. Nah, PLTGU ini juga merupakan salah satu pembangkit listrik yang memiliki efisiensi yang cukup tinggi karena gas exhaust dari PLTG digunakan untuk memanaskan air pada komponen HRSG yang akan menggerakkan sistem turbin. Kemudian kelebihan yang ketiga itu daya yang dihasilkan menjadi lebih besar. Nah, pada sistem PLTGU
satu buah generator pada komponen STG atau steam turbine generator mampu menghasilkan daya kurang lebih sekitar 200 megawatt. Sedangkan untuk satu buah generator pada komponen GTG atau gas turbin generator, dia mampu menghasilkan sekitar kurang lebih 100 megawatt. Kemudian selanjutnya waktu start pendek. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk membangkitkan beban maksimum untuk satu blok PLTGU relatif singkat, yakni sekitar 150 menit. Yang mana PLTGU ini mampu digunakan dengan hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit saat keadaan off. Nah, ini dapat membuktikan bahwa efisiensi dari PLTGU dapat dikatakan lebih baik daripada pembangkit lainnya yang biasanya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama ketika digunakan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu kebutuhan air pendingin yang lebih sedikit. Nah, untuk sistem PLTGU dia menggunakan komponen berupa kompresor sebagai penghisap udara dari luar dengan terlebih dahulu melalui air filter sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana untuk komponen kompresor ini dia mampu menghisap udara atmosfer dan menaikkan tekanannya menjadi beberapa kali lipat dari tekanan semula. Nah, udara dari luar ini dia akan diubah menjadi udara yang namanya atomizing. Kemudian untuk sebagian kecil untuk proses pembakaran dan sebagian besarnya ini digunakan sebagai pendingin turbin. Nah, untuk itu kenapa kebutuhan air pendingin yang digunakan itu dia lebih sedikit. Kemudian untuk kekurangan dari PLTGU yang pertama yaitu dia meningkatkan kebutuhan biaya atau peningkatan biaya. Nah, dalam hal ini dikarenakan proses yang lebih kompleks dari PLTGU ini, salah satu yang menjadi kekurangan dari PLTGU ini sendiri yakni peningkatan biaya, terutama dalam hal biaya maintenance atau biaya pemeliharaan. Hal ini dikarenakan karena untuk sistem PLTGU sendiri dia bekerja pada suhu tekanan yang cukup tinggi, sehingga untuk pemeliharaannya dia membutuhkan biaya yang lebih. Kemudian kekurangan yang selanjutnya yaitu dia membutuhkan lahan yang lebih luas. Nah, sebagaimana yang telah dikatakan juga sebelumnya bahwa sebagaimana yang diketahui bahwa PLTGU ini dia kan kombinasi dari dua sistem, yakni PLTG dan PLTU, sehingga proses di dalamnya itu menjadi lebih kompleks, sehingga untuk melakukan proses atau pengoperasiannya dia membutuhkan lahan yang lebih luas dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. Saya kira sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Ya, jadi materi selanjutnya yaitu mengenai bagaimana kabar PLTGU di Indonesia atau bagaimana kondisi PLTGU di Indonesia. Jadi dilansir dari website Kementerian ESDM, jadi Pak Menteri Arifin Tafsir itu mengungkapkan bahwa kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional hingga bulan Juni 2020 itu mencapai 71 gigawatt. Jadi angka ini naik kurang lebih 1,3 gigawatt dibanding akhir tahun 2019 yang lalu. Nah, jadi berdasarkan data yang disampaikan oleh Pak Menteri ESDM sebelumnya, saya mencantumkan 3 penghasil listrik terbesar, 3 pembangkit penghasil listrik terbesar yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama ada PLTU, yang kedua ada gabungan dari pembangkit-pembangkit yang menggunakan sistem gas, salah satunya itu PLTGU, dan yang ketiga itu ada PLTA.
Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa berdasarkan data yang sudah dijelaskan tadi, hingga bulan Juni 2020 PLTU itu mampu menghasilkan 35.220 megawatt, sedangkan PLTGU dan gabungan dari pembangkit-pembangkit tenaga gas yang lain itu menghasilkan sebesar 20.537 megawatt. Sedangkan yang terakhir itu di PLTA, dia menghasilkan sebesar 6.096 megawatt. Nah, untuk di Indonesia sendiri ada banyak pembangkit-pembangkit, dan yang mau kita bahas di sini itu PLTGU. Bagaimana kondisi PLTGU itu di Indonesia. Jadi saat ini di Indonesia itu sendiri PLTGU itu masih terus dikembangkan, karena seperti yang disebutkan oleh pemateri sebelumnya, ada banyak kelebihan-kelebihan dari PLTGU. Salah satunya itu proses startup-nya yang cepat serta fleksibilitas yang tinggi, mengikuti beban sistem atau load follower. Jadi bisa dilihat di mana saja letak PLTGU yang tersebar di seluruh Indonesia, beserta berapa kapasitas yang dihasilkan, kapasitas energi yang dihasilkan dari pembangkit tersebut. Jadi yang pertama, PLTGU Priok di Jakarta itu menghasilkan sebesar 2.500 megawatt. Yang kedua ada PLTGU Muara Tawar, sama juga di Jakarta, itu menghasilkan sebesar 920 megawatt. Yang ketiga ada PLTGU Muara Karang, kembali lagi di Jakarta, itu menghasilkan sebesar 1.200 megawatt. Yang keempat ada PLTGU Perak Grati di Pasuruan, itu menghasilkan sebesar 764 megawatt. Dan yang terakhir itu PLTGU Cilengon di Serang, menghasilkan 740 megawatt. Jadi kalau di total dari energi yang dihasilkan PLTGU yang tersebar di Indonesia itu kisaran sampai sekitar kurang lebih 6.000 sampai 7.000 megawatt. Jadi bisa dilihat dari total yang dipaparkan oleh Pak Menteri, 20.537 megawatt yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga gas, gabungan pembangkit listrik tenaga gas. PLTGU itu menyumbang total energi yang dibangkit listrik tenaga gas. Mungkin sekian dari saya yang memaparkan bagaimana kondisi PLTGU di Indonesia, atau bagaimana perkembangan dari PLTGU di Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 6. Bila ada salah-salah kata mohon maafkan. Terima kasih dan selamat sore.